Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tentang teori antrian. Ya, teori antrian. Ya, antrian itu banyak kita jumpai ya di bank, kemudian di tempat pom bensin, kemudian di bioskop, kemudian di tempat-tempat umum. Ya, itu teori antrian. Pertama kali dipublikasi pada tahun 1909 oleh Abner Krupp Erlang yang mengamati masalah kepadatan penggunaan telepon, Copenhagen telepon. Jadi asal mulanya dari masalah telekomunikasi. Ciri dari antrian yaitu adalah keterlambatan pelayanan pada saat-saat tertentu karena tingkat permintaan pelayanan yang melampaui dalam sebuah sistem. Antrian ialah suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan. Antrian tidak perlu hadir secara fisik di depan struktur fisik pelayanan. Anggota antrian dapat tersebar di beberapa tempat sambil menunggu pelayanan datang di tempat mereka masing-masing. Antrian timbul disebabkan karena kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Jadi karena adanya kesibukan layanan, maka terjadilah antrian. Tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Contohnya seperti jalan tol, di mana suatu gardu sudah panjang sekali antriannya, maka akan datang petugas untuk melakukan pembayaran manual, ya, supaya panjangnya antrian itu bisa berkurang. Akan tetapi biaya karena memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan. Jadi andai kata fasilitas ditambah, maka akan timbul biaya. Sebaliknya, sering timbul antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan. Jadi pelanggan kalau antrian terlalu panjang, maka pelanggan akan tidak senang atau tidak puas, sehingga akan meninggalkan tempat antrian tersebut. Klasifikasi antrian menurut Hillier dan Lieberman. Sistem antrian komersial merupakan aplikasi yang sangat luas dari model-model antrian seperti pada restoran, kafetaria, toko-toko, salon, butik, supermarket, dan lain-lain. Jadi ini klasifikasi antrian pada sistem komersial. Kemudian yang keduanya pada sistem pelayanan bisnis, industri, mencakup lini produksi, sistem material handling, sistem pergudangan, jadi mengatur barang di gudang itu juga merupakan antrian, dan sistem-sistem informasi komputer. Jadi informasi itu juga disusun berdasarkan antrian. Yang ketiga, sistem pelayanan transportasi. Ya, orang atau mobil naik ke kapal penyeberangan, ya, itu adalah juga sistem antrian. Sistem pelayanan sosial merupakan sistem pelayanan yang dikelola oleh kantor-kantor jawatan-jawatan lokal, ya, seperti registrasi SIM, STNK, kantor pos, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Contoh sistem antrian yaitu ada di lapangan terbang, ya, itu pesawat menunggu di landasan atau di landasan pacu, fasilitasnya adalah landasan pacu. Bank, nasabah, fasilitas pelayanan adalah kasir. Pencucian mobil, antriannya adalah antrian mobil. Fasilitasnya adalah tempat pencucian mobil. Bongkar muat barang, kapal dan truk. Fasilitasnya adalah fasilitas bongkar muat. Sistem komputer, antrian program komputer. Fasilitasnya adalah CPU, printer, dan lain-lain. Bantuan pengobatan darurat, yaitu orang. Fasilitasnya adalah ambulans. Perpustakaan, antriannya adalah member. Fasilitasnya adalah pegawai perpustakaan. Registrasi mahasiswa, antriannya adalah mahasiswa, pusat registrasi. Schedule sidang pengadilan, kasus yang disidangkan, fasilitasnya adalah tempat pengadilan. Struktur sistem antrian, di sini ada
sumber masukan input ya berupa orang-orang atau barang ya, pelanggan masuk ke dalam sistem. Nah, sistem antrian itu adalah sini. Jadi sistem antrian itu adalah ada antriannya, kemudian ada fasilitasnya, fasilitas pelayanannya, kemudian keluar dari antrian. Nah, ini adalah sistem atau struktur sistem antrian. Jadi ada masukan, kemudian ada sistem antrian yang terdiri pada antrian dan fasilitas pelayanan, kemudian keluar dari antrian. Sumber masukan disebut juga dengan populasi sumber, calling population atau kedatangan, atau sering dinamakan proses input. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalkan orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain. Karakteristiknya ukuran, yaitu jumlah pelanggan yang mungkin membutuhkan pelayanan dari waktu ke waktu. Umumnya merupakan variabel acak atau pola statistik untuk membangkitkan adanya distribusi Poisson. Asumsi yang setara adalah waktu antara dua kedatangan yang berurutan adalah terdistribusi eksponensial. Asumsinya terdistribusi eksponensial. Nah, pada komponen antrian merupakan tempat pelanggan menunggu sebelum dilayani. Karakteristiknya jumlah maksimum pelanggan yang diizinkan berada dalam antrian. Berarti ada aturannya nanti. Timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jika tidak ada antrian, berarti terdapat pelayanan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Nah, pada pelayanan dapat disebut sebagai mekanisme pelayanan. Dapat terdiri dari satu atau lebih pelayanan. Tiap-tiap fasilitas pelayanan kadang-kadang disebut sebagai saluran atau channel. Tingkat kedatangan. Nah, tingkat kedatangan orang merupakan suatu distribusi tertentu, yaitu distribusi kedatangan pelanggan dan interval waktu tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu, katakanlah dalam 1 jam. Ya. Misalkan di sini antara 6-7 ini ada 6 orang, 7-8 ada 1 orang, 8-9, jam 8-9 tidak ada orang, 9-10 ada 3 orang. Ya, ini adalah tingkat kedatangannya beda-beda antara jamnya. Misal pola permintaan pelanggan telepon yang meminta sambungan dalam kurun waktu yang tidak terputus, continuous of time, dapat dibagi ke dalam beberapa interval waktu yang sama atau fixed interval. Permintaan pelanggan terdistribusi secara acak pada masing-masing interval waktu tetap dalam kurun waktu yang tidak terputus, proses Poisson. Misal ada 10 pelanggan yang datang dalam kurun waktu jam 6 sampai jam 10, dan jumlah pelanggan yang datang pada setiap interval berbeda. Ya. Contohnya pada contoh ini ya, ini kan berbeda kedatangannya setiap jamnya. Ya. Asumsinya kedatangan pelanggan bersifat acak. Kedatangan pelanggan antara interval waktu saling tidak mempengaruhinya. Jadi itu merupakan asumsi dalam antrian. Disiplin antrian. Nah, disiplin antrian adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri. Ada 5 bentuk sistem antrian, disiplin antrian. First come, first serve, atau first in, first out, artinya yang lebih dulu datang, lebih dulu dilayani. Last come, first serve, atau last in, first out, artinya yang tiba terakhir, yang lebih dulu keluar. Service in random order, atau zero, artinya panggilan layanan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. Yang keempat adalah priority service, PS, artinya prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Meskipun yang terakhir itu kemungkinannya sudah lebih dulu tiba dalam garis tunggu. Mekanisme pelayanan. Mekanisme pelayanan itu ada single channel, single fase, atau single server, single fase. Nanti ada gambarnya ya. Kemudian yang kedua itu adalah multi channel. Multi channel itu artinya banyak antriannya. Multi fase, artinya banyak pelayanannya. Multi server, artinya multi pelayanan. Single fase. Jadi tahapannya hanya satu. Single channel multi fase, artinya satu baris
ya, tapi ada multi fase, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. So, single server, multi fase. Kemudian multi channel, single fase. Multi channel artinya banyak antriannya tapi single fase, hanya satu tahapan, atau multi server single fase. Itu kesamaannya ya. Kemudian gambarnya seperti ini. Ini adalah single server, single fase. Single server, single fase. Server single fase. Hanya satu tahapan saja di sini ya. Jadi ada antrian, kemudian dilayani, kemudian keluar. Kemudian multi server itu multi pelayanan. Di sini ada pelayanan ada 3. Single fase artinya ada satu fase saja. Jadi ada antrian, kemudian di sini ada pelayanan yang 3, kemudian keluar. Nah, jadi orang sini bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Ya. Kemudian single server multifase, single server, ya. Multifase, ada fase 1, ada fase 2. Ini single server, tapi ini dalam multifase. Kemudian multi server di sini servernya ada 2, single fase, fasenya hanya 1. Jadi ada 1 baris multi server, kemudian keluar. Notasi dalam antrian itu ada N, jumlahnya pelanggan dalam sistem. PN adalah probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Lambda adalah jumlah rata-rata pelangganan, jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu, biasanya dalam 1 jam. Mu, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. P0, ini adalah P0, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. P, tingkat intensitas fasilitas pelayanan, jadi tingkat efisiensi pelayanan. LS, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. LQ, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Kemudian WS adalah waktu rata-rata pelanggan dalam sistem. WQ, waktu rata-rata dalam antrian. Seper mu, waktu rata-rata pelayanan. Seper lambda, waktu rata-rata kedatangan. S, jumlah fasilitas pelayanan. Nah, itu notasi-notasi dalam antrian. Notasi umum adalah dalam bentuk seperti ini. A, B, C, D, E, F. A, distribusi waktu antar kedatangan atau arrival distribution. B, distribusi waktu pelayanan. Jadi, distribusi pelanggan, distribusi waktu pelayanan. C, jumlah saluran pelayanan. C, jumlah saluran pelayanan. D, disiplin antrian, first in, first out, dan sebagainya. E, ukuran populasi atau sumber. Kemudian F, jumlah konsumen maksimum yang diperkenankan dalam sistem. Jadi jumlah konsumen maksimum yang diperkenankan dalam sistem. Inilah model notasi umum model antrian. Nah, untuk A dan B, yang kedatangan dan pelayanan, dapat digunakan kode-kode M. M itu adalah kode untuk distribusi Poisson atau distribusi eksponensial Markovian. D, distribusi degenerasi, waktu konstan. EK, itu adalah distribusi Erlang. G, distribusi umum. Tapi umumnya yang digunakan adalah M. Ya. Untuk C, digunakan bilangan positif yang menyatakan jumlah pelayanan. 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk D, digunakan kode pengganti FIFO, LIFO, dan Zero. Untuk E dan F digunakan kode N, jumlah terbatas atau tak terhingga. Contohnya, contoh model MM1 FIFO. Artinya model menyatakan waktu antar kedatangan distribusi secara Poisson. Jadi M yang pertama ya. Waktu pelayanan distribusi secara eksponensial. Yang kedua, jumlah pelayanan adalah 1, angka 1-nya. Disiplin antrian adalah first in, first out. Nah, kemudian tidak terhingga jumlah pelanggan yang boleh masuk dalam sistem. Yang sini yang kosong. Kemudian ukuran populasi masukan adalah tak terhingga. Makanya desi 00. Jadi tak terhingga ya. Jadi ini distribusi kedatangan, distribusi pelayanan, fasilitas pelayanannya, kemudian aturannya,
kemudian jumlah pelayan yang boleh masuk tak terhingga, kemudian ukuran populasinya adalah tak terhingga. Model MG1 artinya model menyatakan waktu antar kedatangan distribusi secara eksponensial. Waktu kedatangannya tidak terbatas, dan jumlah pelayanannya adalah 1. Kemudian model MM1, artinya ini adalah model kedatangannya, populasinya, distribusi eksponensial, kemudian distribusi Poisson, kemudian servernya 1. Karakteristik intensitas pelayanan, ya. Karakteristik tingkat intensitas fasilitas pelayanan, disebut juga sebagai tingkat kegunaan fasilitas, adalah hasil bagi antara laju kedatangan dan laju pelayanan, atau tingkat kedatangan dengan tingkat pelayanan. Tingkat kedatangan itu lambda, kemudian tingkat pelayanan dalam mu. Jadi ini adalah perbandingan antara tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan. Itu adalah intensitas fasilitas pelayanan. Kemudian probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Jika P adalah peluang bahwa sistem antrian sibuk, maka 1 minus P adalah sebaliknya. Artinya peluang bahwa sistem antrian tidak mempunyai pelanggan. Jadi P0 itu sama dengan 1, sistem antrian tidak punya pelanggan, P0 peluangnya adalah 1, P0 sama dengan 1 kurangi dengan P. Pn sama dengan P, N dikalikan P0. Ya. Maka Pn sama dengan Pn dikalikan 1 minus P atau lambda per mu pangkat N dikalikan 1 min lambda per mu. Ya. Jadi ini sebetulnya kita cukup hanya 1 saja, pakai rumus ini aja, P0 sama dengan 1 min P. Yang lainnya sebetulnya tidak perlu diperhatikan. Kemudian jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, LS itu sama dengan lambda per jumlah rata-rata kedatangan dibagi dengan rata-rata pelanggan dalam rata-rata pelanggan dilayani dengan dikurangi dengan lambda, ya. Kemudian atau P dibagi 1 kurang P. 4, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Di sini adalah lambda kuadrat dibagi dengan mu kalikan mu dikurangi lambda, atau probabilitas pelanggan dalam antrian P kuadrat dibagi 1 kurang P. Waktu rata-rata dalam sistem WS adalah seper mu dibagi lambda. Ya. Kemudian waktu rata-rata dalam antrian WQ sama dengan lambda dibagi dengan mu dikalikan mu dikurangi lambda. Contohnya PT Siart merupakan mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan 1 operator. Rata-rata tingkat kedatangan mengikuti distribusi Poisson yaitu 20 kendaraan per jam. Operator dapat melayani 25 kendaraan per jam. Jadi lambdanya adalah 20, mu-nya adalah 25. Dengan waktu pelayanan tiap kendaraan mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jadi di sini kedatangannya 15 mobil per jam, kemudian di sini adalah 20 mobil per jam. Mobil ngantri, kemudian mobil keluar. Jika diasumsikan model sisi antrian adalah MM1, nah, jadi ini adalah distribusi eksponensial, distribusi Poisson, kemudian pelayanan fasilitas pelayanan 1. Tingkat intensitas berapa? Tingkat intensitas kegunaan, jumlah rata-rata kedatangan, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama sistem, ya. Jadi WS, kemudian WQ, ya, kemudian LS dan LQ, ya. Di lambdanya 20, mu-nya 25, maka tingkat intensitasnya adalah lambda per mu adalah 0,8. Angka tersebut menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20% dari waktunya, 1 minus P, yang sering disebut dengan idle time, akan digunakan operator untuk istirahat. Jadi tingkat kesibukannya adalah 80%. Kemudian panjangnya antrian. Panjang antrian dalam sistem adalah L S sama dengan lambda dibagi mu kurang lambda. Kita masukkan angkanya sini 20 dibagi 25 kurang 20 sama dengan 4. Atau LS sama dengan P dikurangi 1 kurang P. 0,80, 1 dikurangi 0,894.
Angka tersebut menunjukkan bahwa operator dapat mengharapkan 4 mobil berada dalam sistem. Jadi 4 mobil dalam sistem. Jadi operator mengharapkan ada 4 mobil dalam sistem. LQ panjangnya antrian. Lambda kuadrat dibagi mu kali mu kurang lambda. Ya. Ini angkanya kita masukkan, maka kita akan 3,2. Angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk layanan antrian sebanyak 3,2 kendaraan. WS waktu dalam sistem seper lambda kurang mu, seper 25 kurang 20 sama dengan ini seperlima ya, ini salah. Ini seperlima ya, seperlima sama dengan 0,20 jam atau 12 menit. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem adalah 12 menit. WQ atau waktu tunggu kendaraan dalam antrian itu adalah lambda dibagi mu kalikan mu kurang lambda, itu 20 dibagi 25 kurang 20 plus 25 artinya 0,16 jam atau 9 menit. Jadi waktu menunggu dalam antrian itu adalah 9,6 menit. Jadi waktu menunggu. Kemudian waktu dalam sistem adalah 12 menit. Jadi waktu dalam sistem itu lebih lama daripada waktu dalam antrian. Model MMS. Jadi MMS ini adalah di sini kedatangannya adalah distribusi eksponensial, distribusi Poisson, kemudian S-nya adalah banyaknya pelayanan. Merupakan model antrian fasilitas ganda. Diasumsikan rata-rata tiap kedatangan lebih kecil daripada tingkat pelayanan keseluruhan agregat atau penjumlahan segenap rata-rata tingkat pelayanan. Syarat dan kondisi lain sama dengan model server tunggal. Karakteristiknya, ya, jadi tingkat intensitasnya adalah lambda dibagi S kali mu. S ini banyaknya fasilitas pelayanan, ya. Kemudian probabilitas kepastian pelayanan pelanggan dalam sistem panel. Rumusnya ini panjang sekali ya rumusnya, jadi lambda dibagi mu pangkat dibagi n faktorial, n itu banyaknya pelanggan ya. Kemudian lambda dibagi mu pangkat s, s banyaknya sistem ya. Kemudian s faktorial dikalikan 1 kurangi lambda dibagi s kali mu ya. Atau pakai rumus ini juga boleh ya. Kemudian jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, rumusnya seperti ini ya. Rumus yang pertama seperti ini, atau pakai rumus seperti ini. Ya. Kemudian, atau disederhanakan, LS sama dengan lambda kali W, sama dengan LQ, banyaknya pelanggan, LS sama dengan banyaknya pelanggan dalam antrian, ditambah dengan lambda dibagi mu. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, rumusnya adalah ini LQ. Kemudian waktu rata-rata dalam sistem, itu waktu rata-rata dalam sistem sama dengan waktu rata-rata dalam antrian ditambah dengan seper mu. Waktu rata-rata dalam antrian adalah WQ sama dengan LQ dibagi lambda. Contoh, calon penumpang kereta api datang pada 3 loket dengan mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 75 calon per pelanggan per jam. Jadi, jika waktu pelayanan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 2 menit, carilah operating karakteristik setelah sistem diasumsikan steady state. Ya. Jadi ini sistemnya seperti ini, di jumlah pelanggan datang 75 pelanggan per jam, kemudian ada 3 saluran, rata-rata dilayani selama 2 menit. Ya. Selama 2 menit, calon penumpangnya untuk membeli tiket, kemudian ini adalah multi-server. Ya. Penyelesaiannya berarti lambdanya ada 75, mu-nya ada 30. Ya. Mu-nya ada 30. Mu-nya ada 30. 30 itu dari mana? Dari 60 menit, dari 1 jam dibagi 2. Ya, 30 ya. 30, S-nya ada 3. Nah, menghitung probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, masukkan aja ke rumus penolnya ya.
ini ada 0,04 ya. Jadi probabilitasnya adalah sangat kecil sekali. Probabilitas pelanggan tidak ada pelanggan dalam sistem, hanya 4%. Kemudian jumlah rata-rata calon penumpang dalam antrian LQ, kita masukkan rumusnya saja ya. Rumusnya saja, maka dihasilkan 3,5 atau 4 calon penumpang menunggu. Jadi rata-rata antrian itu adalah 4 orang. Jumlah rata-rata penumpang dalam sistem, kita masukkan dalam rumusnya, itu dihasilkan 6 orang. Ya. LS. Kemudian waktu menunggu calon penumpang dalam antrian, itu WQ, ya, masukkan dalam rumusnya adalah 2,8 menit, jadi waktu menunggu penumpang dalam antrian. Waktu menunggu dalam sistem itu adalah masukkan juga dengan rumus, ya, maka kita dapatkan 4,8 menit. Ya. Jadi itulah dengan metode MM1 dan MMS. Ya. Sekian tentang teori tentang antrian. Semoga bahan kuliah ini bermanfaat